Kemudian yang terakhir yaitu soal 65, buatlah database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI pada tubuh barokah. Di sini terlebih dahulu dibuat OLAP di MySQL. Di sini saya membuat database yaitu DW Toko Barokah. Di mana setelah kita membuat database DW Toko Barokah, kita membuat tabelnya. Di sini ada 3 tabel yaitu DIMDATE, DIMPRODUCT, dan Fact Omset. Di mana DIMDATE ini dibuat beserta kolomnya. Kolomnya ada ID DIMDATE sebagai primary key, kemudian ada kolom DIMDATE, ya, ada kolom date, years, month, dan day. Kemudian DIMPRODUCT di sini tabel DIMPRODUCT beserta kolomnya, yaitu kolomnya ada ID produk sebagai primary key, kemudian nama produk, dan harga. Kemudian membuat tabel Fact Omset beserta kolomnya. Kolomnya di sini ada ID produk sebagai foreign key dari tabel DIMPRODUCT. Kemudian ada ID DIMDATE sebagai foreign key dari tabel DIMDATE dan kolom IDY. Lalu jika sudah membuat database dan tabelnya, kita lanjut ke Pentaho. Pada Pentaho dilakukan konfigurasi beberapa objek, yaitu ada tabel DIMDATE, ada generate row. Pada generate row ini digunakan untuk membuat row data baru. Seperti ini. Kemudian ada sequence. Sequence ini digunakan untuk membuat data setiap harinya. Di sini artifact value-nya saya menggunakan 0. Kemudian ada kalkulator. Kalkulator ini digunakan untuk menjumlahkan hari dan mengambil data date, yaitu ada year, month, day, dan date. Kemudian ada select value. Pada select value ini digunakan untuk memilih value yang akan digunakan. Tipe namanya saya menggunakan seperti ini. Kemudian remote-nya saya menggunakan remote-nya ada 2, yaitu current date dan increment date. Kemudian ada data lookup seperti ini. Nah, pada data lookup ini digunakan untuk melihat dan memastikan data yang dimasukkan dalam tabel DIMDATE ini tidak kembar atau tidak sama. Kemudian filter row. Pada filter row ini digunakan untuk mengambil data yang belum ada pada tabel DIMDATE. Di sini ada file data is null, years is null, month is null, dan day is null. Kemudian set true date. Step-nya ada kepada tabel output. Kemudian yang terakhir yaitu tabel output, di mana tabel output ini untuk menyimpan data pada tabel DIMDATE. Nah, pada tabel output ini terdapat tabel var, yaitu day, years, month, dan day. Terdapat stream fact-nya juga, yaitu stream date, stream year, stream month, dan stream day. Seperti ini. Hasil rancangan tabel ini dapat dilihat pada tabel DIMDATE di PHP MyAdmin. Hasilnya akan menghasilkan
kolom seperti ini, yaitu menghasilkan 366, dan terdapat kolom ID due date, ID date, years, month, dan day, seperti berikut. Kemudian lanjut ke dim product. Dim produknya seperti ini, kemudian ini daftar kolomnya ada ID produk sebagai primary key, nama produk, dan harga. Kemudian, jika sudah, dibuat tabelnya seperti ini di PHP Admin, kemudian kita lanjut ke pin tahu. Lanjut kita ke pin tahu ini untuk mengkonfigurasi beberapa objek pada tabel dim product. Di sini terdapat tabel input seperti ini. Tabel input ini dikoneksikan ke OLTP connection. Seperti berikut ini. Di sini terdapat koneksi ke database dengan nama Toko Barokah. Karena kita akan mengambil beberapa tabel dari Toko Barokah yang sudah kita import. Kemudian kita ke select value. Pada select value ini digunakan untuk memilih file apa saja yang akan digunakan. Seperti ini, file name-nya, ID produk, name produk, satuan harga dengan rename to ID produk, nama produk, dan harga produk. Dengan rumusnya sebagai berikut, saya tidak menggunakan satuan, jadi kita taruh di rumus. Kemudian di database lookup, pada database lookup ini, untuk melihat dan memastikan data yang dimasukkan dalam tabel dim produk tidak kembar. Dengan filenya sebagai berikut. Kemudian ada filter row. Di sini tabel filter row digunakan untuk mengambil data yang belum ada pada tabel dim produk. Di sini ada ID produk, nama produk, dan harga. Kemudian seluruh data atau step-nya kita mengarah pada tabel output. Kemudian ada tabel output. Tabel output ini digunakan untuk menyimpan data pada tabel dim-dim. Dengan tabel filenya sebagai berikut: ID produk, nama produk, dan harga, serta string filenya sebagai berikut: ID produk, nama produk, dan harga produk. Hasil rancangan dapat dilihat pada tabel dim produk di PHP MyAdmin. Sebagai berikut, menghasilkan 681. Kemudian terdapat kolom ID produk, nama produk, dan harga. Sebagai berikut. Jika sudah, kita lanjut ke VAT omset. Di sini saya sudah membuat tabel VAT omset beserta kolomnya, yaitu ID produk sebagai foreign key yang diambil dari tabel dim produk, dan ID dim date sebagai foreign key yang diambil dari tabel dim date, dan kolom VTY. Jika sudah dibuat kolomnya, kita lanjut ke pin tahu. Pada pin tahu ini kita mengkonfigurasikan untuk beberapa objek pada VAT omset. Seperti berikut ini, terdapat tabel input
tabel inputnya sebagai berikut. Tabel input ini digunakan untuk mengambil data dari tabel transaksi toko berapa. Berikut ini dengan SQL-nya. Seperti berikut, select bintang from. Di sini saya mengambil kolom dari semua produk yang saya joinkan dengan detail transaksi dan tabel transaksi. Kemudian select value. Select value ini digunakan untuk memilih file apa saja yang akan digunakan. Di sini saya memilih file name sebagai berikut. Ada satuan kode transaksi, foreign key ID penjual, foreign key ID pembeli, foreign key ID penduduk, foreign key nomor transaksi, dan nomor transaksi. Remove-nya. Remove-nya sebagai berikut, dan select alternya sebagai berikut. Kemudian di sini ada database lookup. Database lookup ini untuk mencocokkan data pada dim produk seperti berikut dengan filenya sebagai berikut ini. Kemudian database lookup 2. Di sini untuk mencocokkan pada tabel dim date. Di sini tabel filenya mengambil date dan filenya kita menggunakan ID dim date dengan tipe integer. Kemudian database lookup 3. Database lookup 3 ini untuk mencocokkan data head omset yang ada yang sama atau tidak pada tabel head omset. Jika sama, maka tidak akan dimasukkan. Dengan filenya sebagai berikut. Kemudian ada filter row. Filter row ini digunakan untuk mengambil data yang belum ada pada data head omset, yaitu data yang belum ada atau kolom yang belum ada, yaitu ID produk, ID dim date, dan VTY. Kemudian send through date to step-nya pada tabel output. Kemudian yang terakhir yaitu tabel output. Tabel output ini digunakan untuk memasukkan data dalam tabel fat omset. Di sini tabel fat-nya kita menggunakan ID produk, ID dim produk, dan VTY, yaitu kemudian stream fat-nya kita menggunakan ID produk, ID dim date, dan stream VTY. Kemudian jika sudah, hasil rancangan dari Pentaho Fat Omset ini dapat kita lihat di PHP MyAdmin, yaitu pada tabel Fat Omset seperti berikut, akan menghasilkan 13.069 total. Dengan tabel dengan kolom yaitu ID produk, ID dim date, dan VTY sebagai berikut ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.